pulang? Iya, jadi kemarin kan kayak saya seharian dari siang acara sarapi di Hotel Westin dengan beberapa teman artis juga. Terus sore saya lagi makan malam, udah makan malam jam 7 lah. Justru dari teman media Mbak Desi Detikcom. Mbak Desi itu justru telepon aku, Mbak itu udah dengar belum? Dari namanya kan bener nggak? Ah itu hoax Mbak, kata siapa? Saya bilang gitu. Udah Mbak Evi membenarkan. Aku shock banget. Aku nggak percaya gitu. Terus aku telepon, coba tanya teman-teman, kan pertama yang aku telepon adalah Bunda Lia itu udah seperti kayak bundanya kita semua, kita deket banget. Kita juga tahun 2020 kita umroh bareng-bareng dan kita 4 tahun terakhir tuh kita arisan, cuma pas pandemik aja ini enggak. Tapi selama pandemik pun kita ada beberapa kali ngumpul-ngumpul juga dan bikin pengajian gitu. Aku tanya Bunda, ternyata Bunda juga lagi nangis. Edi betul, maafin Dina ya, Dina udah nggak ada, barusan tadi telepon. Oh itu kaget banget antara shock gitu dan dari itu jam 7 ya, dari jam 7 ini aku tuh cepet-cepet pulang ke rumah. Dari jam 7 sampai jam 12 malam tuh aku nggak berhenti gantian telepon teman-teman, kita saling curhat. Terus aku telepon asistennya Teteh juga, ada Mbak Evi, ada J gitu, sampai tadi pagi pun sebenarnya sampai ke pemakaman, tapi karena saya masih saya lagi dalam tahap proses organ bayi tabung, jadi memang lagi menghindari takut terkena virus kan. Terus tadi malam juga saya tidurnya nggak bisa tidur. Banyak kayak saya, Teh Luki Reza, beberapa teman-teman dari GAS juga pada nggak bisa tidur, bahkan sampai jam 2 gitu. Nah, takut drop, makanya suami nggak izinin ke pemakaman. Tapi saya pantau dari pagi itu di grup, waktu Teh berangkat dari rumah sakit menuju ke pemakaman, bahkan sampai proses pemakaman kita ikut menyaksikan gitu. Kalau terakhir ketemu Teteh itu udah lama ya, kayaknya bulan Oktober ya, bulan Oktober atau bulan Desember kalau nggak salah. Tapi kita sering kontak, memang sering hubungan gitu, karena kan memang Teteh itu ada orang yang dari awal selalu support aku untuk rujuk sama Mas Ferry, itu Teteh. Aku pernikahan yang pertama dulu juga sama Mas Ferry, Teteh sebagai WO-nya, kemudian juga saya nikah kemarin sama Teteh juga. Kami berteman bersahabat semenjak zaman tahun kapan tuh campur-campur di televisi, salah satu televisi swasta, itu udah lama sekali. Terus kemudian selalu bilang dari dulu, Teteh aku tuh kalau nikah pengen banget pakai WO-nya Teteh, seperti itu. Jadi tiap ketemu aku tuh ayo atuh kapan nikah gitu kan. Dan sampai pas saya ketemu jodoh tahun 2012 itu tuh bener-bener bahagia banget, sukacita, kita meeting segala macam sama Teteh gitu. Jadi sangat dekat banget ya hubungan kami gitu. Dan mungkin bukan hanya kepada saya, bahkan kepada banyak orang Teteh pasti punya cerita indah tersendiri. Bagaimana tentang baiknya Teteh, sosok Rina Gunawan yang sangat lemah lembut, sangat penyayang, sangat perhatian, sangat tulus dan ikhlasnya itu luar biasa. Gitu, kita umroh bareng-bareng 8 hari di tanah suci sama-sama, kita di depan Ka'bah bareng, kita nangis, kita berdoa gitu. Dan kayaknya banyak hal yang membuat aku tuh kayaknya nggak percaya. Sampai sekarang aja tuh kadang kayak masih nggak percaya Teteh udah nggak ada. Teteh selalu bilang, Edi, semua pernikahan itu memang tidak mudah, tapi pernikahan itu memang harus diperjuangkan. Waktu di Makkah ya, Teteh bicara seperti itu tuh sampai menitikkan air mata. Artinya kenapa? Karena Teteh itu tadi dibilang bahwa orang yang mengurusi pernikahan itu orang yang mempunyai kesabaran ekstra. Karena dia ngadepin mempelai wanita, calon mempelai ini kan sangat complicated, dan Teteh itu selalu membuat kita calon pengantin itu dalam kondisi kondusif. Pastilah semua orang yang mau menikah stres, semua orang yang mau menikah penuh dengan segala macam, tapi Teteh itu bisa membuat semua kondisi itu kondusif. Itu artinya Teteh punya tingkat kesabaran yang luar biasa gitu, dan Teteh itu jadi panutan kita bagaimana harmonisnya Mas Teddy sama Teteh. Teteh tuh selalu bilang, Teteh gemuk aja itu Mas Teddy nggak pernah komplain gitu. Mas Teddy selalu sayang sama Teteh apa adanya, apalagi Teteh sekarang begini gitu. Dan Mas Teddy tuh memang sosok, Teteh selalu menceritakan Mas Teddy sosok suami yang luar biasa sabar. Jadi kayaknya dua pasangan ini tuh buat aku tuh the best couple yang membuat kita contoh buat kita yang baru menikah gitu loh, bahwa memang ternyata pernikahan itu seperti itu gitu. Rina dan Mas Teddy memberikan contoh anak-anak yang lucu, anak-anak yang pinter gitu ya. Dan Teteh di mata di mata orang tua, suami, anak-anak, bahkan teman-teman sahabat semua tuh Teteh orang yang baik. Saya kami semua sampai di grup umroh tuh ya, kita semua tuh sampai bertangis-tangisan. Itu kita bergiliran,
kita bergiliran gitu ya, itu sampai bikin voice note gitu ya, kita sedih banget, kita benar-benar kehilangan bahwa saya juga bersaksi bahwa Teh Rina itu orang yang baik. Karena udah banyak banget menikah sama Betul, orang dengan sudah banyak baik artis, pejabat, pengusaha, orang biasa, semua Teteh bantu. Teteh ini powerful dan memang aku juga tadi pagi lihat wawancaranya Mas Teddy. Mas Teddy bilang Teteh itu memang kalau ngurusin orang ngurusin gitu loh. Sampai detail dan dia tuh suka memanage dan sangat udah WO Rina Gunawan WO itu udah sangat solid, sudah 20 tahun lebih. Teteh dari tahun 92 kalau nggak salah Teteh itu, dan gongnya pertama tuh kemarin juga Fiona langsung telepon saya, Fiona Eko Patrio, bis beneran Karina nggak ada, karena yang ngurusin pernikahan pertama artis yang spektakuler itu adalah Fiona dan Mas Eko gitu. Kita juga, aku juga sama Fiona kita bersahabat udah lama dan aku juga tangis-tangisan sama Fiona, ya Allah nggak nyangka ya gitu, bener-bener perjalanan Teteh itu sangat mendadak. Teteh biasa ngurusin orang, suka direpotin orang, tapi Teteh lagi sakit, Teteh tuh nggak mau ngerepotin orang. Sampai Teteh, banyak yang datang juga. Teteh tuh nggak mau ngerepotin orang, Teteh tuh nggak mau ngasih tahu kalau Teteh itu sakit. Sampai kita sahabatnya sendiri aja tahu pas udah nggak ada, sampai saya bilang, Mbak Evi kenapa sih Mbak Evi tuh nggak bilang gitu. Tanya Mbak Edis, ini amanahnya Teteh. Teteh nggak mau teman-temannya tahu Teteh sakit. Berarti emang ditutupin ya? Iya, kata Teteh udah nggak usah, nanti dulu, jadi kasih tahu dulu gitu. Karena Teteh juga, karena kita semua sayang Teteh, nanti kalau dengar Teteh sakit kita pasti ini gitu. Dan bahkan dengar cerita terakhir nyari plasma darah sendirian kesana kesini, oh kita ngebayanginnya kok Teteh gitu ya, Teteh biasa ngurusin kita selalu repotin Teteh, tapi Teteh nggak mau sampai akhir hayatnya Teteh nggak mau repotin orang gitu loh. Jadi kami tuh benar-benar ngerasa kehilangan yang sangat banget gitu. Kayaknya apa ya, banyak hal positif yang kita tinggalin ke kita gitu, dan kita nggak pernah nyangka gitu loh Mbak. Kita nggak pernah nyangka secepat itu Teh Rina pergi. Kita nggak pernah nyangka. Kayaknya baru kemarin kita ngobrol, saya chatting terakhir tanggal 16 Februari itu masih chatting. Teteh selalu support aku. Edis pas rujuk, dia orang yang paling bahagia dengar aku rujuk. Dia langsung, ayo kita rayakan, kita bikin, kita arrange. Kemudian pandemik Edis kita harus majuin, tapi cuma hanya 20 orang, yaudah nggak apa-apa Teh, gimana caranya? Itu Teteh urusin semuanya. Terus sampai pas Edis bayi tabung ya, tahu saya bayi tabung, gimana udah ada hasil. Edis kalau udah jadi, nanti kita, kan saya masih ada di gedung itu, saya udah terlanjur bayarkan di gedung kan. Nanti 4 bulanan aja, kan masih sama Teteh terus gitu. Jadi ini masih banyak rencana yang belum terrealisasikan. Pengen cerita, baru aku pengen cerita kemarin Teh, aku baru habis operasi overall pick up, aku baru lanjut program bayi tabung yang kedua setelah keguguran gitu kan. Dan kalau jadi tuh udah rencana gitu ya, udah jadi kita lagi ngitung-ngitung mau berapa bulan lagi, ya udah pengen 4 bulanan sama Teteh. Biasanya kalau komunikasi Teteh selalu support aku seperti itu gitu loh. Jadi benar-benar rasa kehilangan yang luar biasa. Ada momen tak terlupakan nggak sih dari seorang ibu? Kenapa Mbak? Momen tak terlupakan yang masih diingat sama Kak Edis? Banyak hal momen yang tak terlupakan ya. Pas kita umroh sih, pas kita umroh tawaf dan sa'i, kita tuh saling ada kan, masih ada fotonya tuh, kita saling berpegangan tangan, kita tuh saling bertangis-tangisan, dan selalu Teteh tuh bawa ke Allah dan ke Allah. Jadi orang tuh harus baik, jadi orang tuh tulus ikhlas seperti itu. Dan kenangan itu sih, mungkin kenangan di tanah suci itu yang luar biasa, karena kita lagi sama-sama ibadah ya.